Saudari-saudara, selamat bertemu lagi dengan saya, Romo Kristoforus Wahyu Triharia di SCY dalam seri katekese dari Rumah Dehonian. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendalami katekese tentang Bunda Maria. Setiap bulan Mei, secara khusus kita umat Katolik memberi penghormatan kepada Ibu Maria. Dan biasanya kita bersama-sama keluarga, kelompok atau secara pribadi mendoakan rosario. Dalam kesempatan berdoa rosario, biasanya kita menyelipkan permohonan-permohonan atau intensi sebelum kita masuk ke dalam persepuluhan Salam Maria. Pertanyaannya adalah, apakah dengan demikian, dengan mendoakan intensi-intensi tadi dalam doa rosario, kita menggantikan peran Tuhan Yesus sebagai pengantara manusia dengan Allah? Apakah juga dengan demikian berarti kita sekarang memanjatkan doa kepada Ibu Maria seolah-olah dia adalah Tuhan? Apakah ini sama dengan menyembah Ibu Maria? Mari kita dalami bersama supaya kita tidak salah kaprah. Gereja mengajarkan bahwa Ibu Maria adalah perantara atau mediatrix. Perantara itu seperti jembatan. Bagaimana kita memahami kepengantaraan Ibu Maria ini? Sebuah jembatan itu menghubungkan dua tepian agar orang dari tepi yang sini bisa mencapai tepi yang ini, dan orang dari tepi yang sini bisa mencapai tepi yang ini. Dan sebaliknya, keduanya bisa bertemu. Dan orang dari kedua tepi tadi bisa bertemu karena jembatan tadi. Sebagai contoh, Sungai Musi. Sungai Musi itu membelah antara Ilir dan Ulu. Kedua tepian ini dihubungkan oleh jembatan namanya jembatan Ampera. Orang dari Ilir bisa menuju ke Ulu karena melewati jembatan Ampera, dan orang dari Ulu bisa melewati jembatan Ampera untuk mencapai ke Ilir, dan keduanya bisa bertemu karena jembatan tadi. Kalau kita mengumpamakan Ibu Maria sebagai jembatan, kurang lebih demikian. Ibu Maria menghubungkan dua pihak, yakni Allah dan manusia. Dia mempertemukan manusia dengan Allah. Dia mempertemukan pribadi-pribadi. Dia menjadi jembatan yang menghubungkan dua pihak ini. Ada beberapa alasan gereja menyebut Ibu Maria sebagai perantara ilahi. Yang pertama, Allah Putra, yakni Tuhan Yesus, Sang Sabda Ilahi, memasuki dunia melalui rahim Ibu Maria. Hal ini terjadi dalam peristiwa inkarnasi, di mana sering kita doakan dalam doa Angelus atau malaikat Tuhan. Yesus masuk ke dunia menemui manusia melalui Ibu Maria. Lalu yang kedua, saat bersama Tuhan Yesus, Ibu Maria senantiasa membawa Tuhan Yesus kepada umat manusia dan umat manusia kepada Tuhan Yesus. Kita tentu ingat bagaimana Ibu Maria membawa Tuhan Yesus kepada Simeon di Bait Allah. Kita tentu ingat bagaimana Ibu Maria membawa Tuhan Yesus kepada 3 Majus, atau memperkenalkan Tuhan Yesus kepada para pelayan di perkawinan di Kana. Dari situ kita melihat Ibu Maria menghubungkan Yesus dengan umat manusia dan umat manusia dengan Tuhan Yesus. Yang ketiga, kini Ibu Maria sudah mulia di surga, sudah bersama Kristus di surga. Dan kita percaya Ibu Maria walaupun ada di surga sebagai persekutuan orang-orang beriman, ia berdoa bagi kita, bertindak sebagai perantara atas nama kita, seperti yang dulu pernah ia lakukan selama di dunia. Dia memohonkan kepada Kristus supaya Kristus melimpahkan rahmat-rahmat surgawi, supaya Kristus menurunkan berkat,
Kristus memberikan keselamatan, Kristus memberikan petunjuk yang dilimpahkan kepada kita. Maka jelas dari 3 alasan ini bahwa Ibu Maria tidak pernah menggantikan Tuhan Yesus. Ibu Maria justru melayani Kristus supaya kasih karunia Kristus itu sampai kepada umat manusia. Justru Ibu Maria itu membantu kita supaya seruan kita, harapan kita, doa-doa kita sampai kepada Kristus. Saudari-saudara, sangat umum dalam kehidupan kita sehari-hari kita meminta bantuan kepada pribadi-pribadi yang kita anggap memiliki kualitas hidup yang bagus. Kita meminta bantuan kepada orang yang kita anggap sangat dekat dengan pribadi tertentu. Kita juga sangat umum meminta bantuan kepada orang yang memiliki jabatan tertentu supaya membantu suara kita, harapan kita sampai kepada pihak yang kita maksudkan. Nah, begitulah kita juga memahami hubungan kita dengan Ibu Maria. Setiap kita berdoa dengan perantaran Ibu Maria, sebenarnya kita menyadari kualitas Ibu Maria yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Kita menyadari bahwa Ibu Maria punya peran yang penting. Ibu Maria juga murah hati sehingga dia pasti mau membantu kita, anak-anaknya. Saudari-saudara sekalian, semoga penjelasan ini membantu kita untuk lebih mengandalkan Allah dan kita tidak salah kaprah lagi dan kita tidak salah memahami kepengantaran ilahi Ibu Maria. Selamat memasuki bulan Maria. Semoga berkat Ibu Maria kita semakin dekat dengan Kristus. Tuhan memberkati.